Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Kembali di video tutorial masih terkait dengan Microsoft Teams Bapak Ibu. Untuk kali ini di bagian yang ke-6 di seri Microsoft Teams, kita akan memaparkan bagaimana cara membuat channel atau saluran di Microsoft Teams sebagai bagian dari melengkapi kelas master yang kita sudah buat sebelumnya, yang nantinya berujung pada bagaimana kita memanfaatkan fitur kelas template yang akan kita gunakan untuk membuat secara cepat kelas paralel Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Kita buka aplikasi timnya Bapak Ibu. Sebelumnya kita sudah membuat satu kelas master dengan nama 2021 strip English strip master Bapak Ibu. Kita buka kelasnya dan di sini sudah terbuat satu kelas master. Tapi bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar paralel kelas dengan jumlah yang banyak, ketika membuat satu persatu dan di dalamnya itu ada banyak channel atau saluran, maka itu akan tidak efektif Bapak Ibu. Maka kita gunakan kelas master. Kita buat dulu seluruh channel yang kita butuhkan, lalu nanti kita akan mengcopy kelas master itu menjadi kelas paralel yang ada. Oke, sebelum kita menggunakan kelas master sebagai kelas template dan kita gunakan fitur membuat kelas paralel dari kelas template itu, maka kita lengkapi dulu kelas master itu menjadi kelas yang utuh yang siap pakai untuk 1 tahun pelajaran atau 1 tahun akademik. Oke, di sini desainnya adalah kita akan menambahkan sejumlah channel yang dibutuhkan di satu pelajaran itu. Desainnya adalah channel umum atau channel general kita fungsikan nantinya sebagai channel untuk diskusi bebas antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Jadi nanti channel umum itu hanya digunakan untuk diskusi secara bebas, sebagai beranda atau terasan dari kelas virtual kita. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lalu kita akan membuat channel-channel baru selain channel umum yang kita desainkan untuk bisa sebagai pembagian kompetensi dasar ataupun unit ataupun bab dari mata pelajaran yang bersangkutan. Oke, jadi tergantung dari jenjang atau karakteristik dari mata pelajaran atau mata kuliah yang akan dibuat. Sebagai contoh, ini kami mencontohkan di jenjang SMA atau SMK. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris kita menggunakan pembagiannya berdasarkan kompetensi dasar dan juga unit atau bab. Maka kita akan menggunakan kompetensi dasar, unit atau bab itu untuk channel atau saluran yang kita buat. Jadi channel atau saluran yang kita buat itu berdasarkan kompetensi dasar, unit atau bab yang ada di mata pelajaran bahasa Inggris untuk jenjang SMA atau SMK itu sebagai contoh. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan atau karakter dari mata pelajarannya dan juga dari jenjang yang kelas yang Bapak Ibu buat. Oke, di sini kita akan membuat channel berdasarkan itu Bapak Ibu. Cara membuat channel adalah di sini ada nama kelasnya yang sudah kita buat, lalu di samping kanan ada menu 3 titik. Bapak Ibu klik menu 3 titik tersebut, lalu akan muncul menu. Di dalam kotak ini ada menu-menunya Bapak Ibu. Nah, kita cari menu yang ada icon filing cabinet seperti ini. Di samping kanannya ada tulisan tambahkan saluran. Ini adalah fitur untuk kita menambahkan saluran selain saluran atau channel umum itu. Kita klik tambahkan saluran Bapak Ibu. Oke. Setelah kita klik tambahkan saluran, akan muncul satu kotak dialog seperti ini, yaitu buat saluran untuk tim atau kelas yang
tadi kita buat, yang tadi kita klik menu 3 titik di samping kanannya. Oke, nama salurannya Bapak Ibu isikan huruf, angka, dan spasi diperbolehkan. Oke, jadi katakanlah saya akan mengisikan dengan nama KD-nya sebagai contoh KD 3.01. Oke, strip unit 1, atau Bapak Ibu bisa isikan dengan bab 1. Oke, tergantung dari karakteristik dari mata pelajaran masing-masing dan juga disesuaikan dengan jenjangnya. Oke, atau Bapak Ibu tidak menuliskan KD-nya, langsung bab seperti ini saja juga bisa. Jadi di sini yang terpenting adalah nama saluran yang kita buat adalah kita bedakan berdasarkan KD, bab, unit, atau pokok bahasan, atau tema, atau tematik. Terserah Bapak Ibu nanti seperti apa. Yang penting konsisten Bapak Ibu untuk penamaan channel dan salurannya. Kenapa kita desainkan seperti ini? Nanti ada tali benang merahnya dari awal pembuatan kelas, channel, atau saluran, dan juga nanti posting materi, dan juga nanti untuk penugasan atau tugas harian ataupun ulangan dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, katakanlah kita menggunakan bab 1 saja. Oke, kalau sudah Bapak Ibu tuliskan nama salurannya seperti ini, deskripsinya sama seperti kelas atau Teams tersebut. Bapak Ibu bisa isikan ataupun tidak. Deskripsi ini optional. Lalu Bapak Ibu di bawahnya ada privasi. Bapak Ibu bisa dilihat bahwa privasi yang nampak default atau bawaannya adalah privasi standar atau dapat diakses oleh semua orang di tim. Oke, ini Bapak Ibu bisa klik. Oke, di sini ada yang dicentang adalah yang standar. Privasi di sini ada 2, yaitu standar dan pribadi. Standar itu dapat diakses oleh semua orang di tim, kalau pribadi itu hanya dapat diakses oleh sekelompok orang tertentu di dalam tim. Oke, kita akan demokan untuk yang pribadi nanti pada saat ketika kita sudah membuat kelas yang paralel, bukan di kelas master. Untuk di kelas master kita menggunakan yang standar saja untuk membuat nama saluran berdasarkan KD, bab, unit, tema, pokok bahasan, ataupun sejenisnya. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa centang. Kita klik, kita centang agar saluran ini bisa ditampilkan di dalam daftar saluran untuk semua orang secara otomatis. Kita centang Bapak Ibu. Namun di sini nanti ada batasannya untuk secara otomatis kita tampilkan saluran tersebut di dalam daftar saluran untuk semua orang, yaitu maksimalnya 10 saluran atau 10 channel. Nanti di atas 10 channel masih bisa dibuat channel atau saluran tersebut, namun sifatnya itu tidak terlihat secara otomatis atau tersembunyi atau hidden Bapak Ibu. Namun channel atau saluran tersebut masih bisa diakses dan juga bisa terlihat isinya oleh semua anggota dari tim atau kelas tersebut. Oke, jadi maksimal 10 Bapak Ibu. Kalau lebih dari 10, channel ke-11 dan seterusnya, di sini nanti centangnya sudah tidak bisa dicentang atau tidak aktif Bapak Ibu. Oke, kalau sudah yakin semuanya sudah oke, Bapak Ibu klik tambahkan. Kita klik tambahkan. Di sini sedang proses menambahkan. Oke, kalau sudah selesai di sini akan muncul channel baru di bawah channel umum atau saluran umum. Di bawahnya sudah ada bab 1. Lalu Bapak Ibu lengkapi semua channel ini menjadi beberapa channel atau bab di sini atau unit ataupun yang lainnya namanya sesuai dengan jumlah bab atau unit atau KD dari mapel atau mata pelajaran atau mata kuliah dalam 1 tahun ajaran atau 1 tahun akademik. Oke, katakanlah bahasa Inggris nantinya ini akan mempunyai 10 bab atau 10 unit, maka nanti Bapak Ibu membuat 10 channel atau 10 bab tersebut. Oke Bapak Ibu, silakan bisa diikuti dan ini sebagai panduan untuk membuat channel yang lainnya.
sampai penuh untuk 1 tahun ajaran atau 1 tahun akademik itu. Jadi semudah itu Bapak Ibu membuat channel atau saluran di kelas tim yang sudah kita buat, namun kita harus punya proyeksi bahwa channel atau saluran yang kita buat itu untuk desain seperti apa, tujuannya seperti apa, agar nantinya pengelolaan kelas kita berikutnya akan lebih mudah. Kita akan lanjutkan di video bagian selanjutnya untuk bagaimana kelas master ini dengan channel-channel yang sudah penuh untuk 1 tahun ajaran itu secara efektif kita gunakan untuk membuat kelas paralel. Untuk saat ini kita cukupkan Bapak Ibu, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.